Terima kasih Bapak di surga atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, firman yang mengubahkan hidup kami, sehingga hidup kami dapat berkenan di hadapan-Mu, secara khusus supaya kami dapat memiliki sifat murah hati seperti yang ada padamu. Mengurapi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan, supaya firman-Mu dapat disampaikan dan kami dapat diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk saudara-saudara. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehat semuanya? Tadi di foto-foto tadi saya dengar ya, memang cuacanya ini ekstrim ya saudara-saudara ya. Saya juga agak batuk juga, apalagi di Semarang bawah kalau kita tahu banjir parah ya saudara-saudara ya. Pompa-pompa sudah puluhan dikerahkan dan pompanya nganggur saudara-saudara. Jadi airnya disedot, pompa-pompa sudah puluhan dikerahkan dan pompanya nganggur saudara-saudara. Jadi airnya disedot, airnya keluar lagi. Gitu. Kita berdoa supaya Semarang dapat surut banjirnya seperti itu dan kita bisa sembuh, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, tema renungan saya hari ini saya beri judul yaitu belas kasihan yang menyentuh hati Tuhan. Belas kasihan yang menyentuh hati Tuhan. Nah, mari kita akan membuka sama-sama di Amsal 19 ayatnya ke-17, saudara-saudara. Di HP-nya masing-masing atau di Alkitab ya, HP suci atau Alkitabnya masing-masing. Sudah ketemu, saudara-saudara? Amsal 19 ayat 17. Sudah ketemu, saudara-saudara? Ada yang bisa membacakannya untuk kita semua? Yang paling keras, gitu ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang dan teman, menolong kami Tuhan akan membalas perbuatannya itu. Ya, amin. Terima kasih Pak Isa yang telah membacakannya. Nah, saudara-saudara, sebelum saya akan menyampaikan renungan saya mau tanya sesuatu ke saudara-saudara ya. Gampang sebenarnya saya tanya. Saat saudara mendapatkan pertolongan orang lain, apa yang saudara rasakan? Gitu aja. Kalau Pak Eko ya, dapat orang ditolong, senang. Yang dirasakan apa? Dapat pertolongan orang lain, yang dirasakan apa Pak? Senang ya. Senang. Saya tanya Bu Grace ya, ini agak sedikit saya ubah pertanyaannya. Bu Grace dikasih segepok duit 10 juta dari orang kayak gitu kan. Yang Bu Grace rasakan apa? Yang Bu Grace rasakan apa? Yang dirasakan apa Bu? Dikasih segepok kayak gitu kan. Ya misalnya pemerintah itu dikasih segepok. Ya? Apa Bu yang dirasakan Bu? Orang kaget ya, orang kaget. Nah, terakhir dulu ya, oke. Tapi nggak semaput ya Bu ya? Oh iya deh. Semaput ditilang gitu. Ayo, ya. Oke. Satu lagi ya. Oke, satu lagi. Kaister ya, Kaister. Misalnya ada orang ngasih Kaister 1 buah motor, kayak itu baru kayak gitu kan. Anda selamat, Anda dapat 1 buah motor kayak gitu kan. Yang dirasakan Kaister gimana? Wah, menangis bahagia berarti ya. Menangis bahagia. Ya. Nah, saudara-saudara ya. Jadi jawabannya positif semua ya, gitu. Jawabannya positif semua ya. Dapat pertolongan orang, jawabannya positif semua. Senang, bahagia, kaget, duka tangis bahagia gitu ya, tangis bahagia kan nggak ada yang muring-muring tau, nggak ada yang marah, wah kok dikasih uang kayak gitu ya, kecuali kalau dikasih masalah kayak gitu kan, dikasih anak-anak yang bermasalah kayak gitu ya. Lah kan mau duitnya akeh to, boleh kan mau duitnya akeh ya toh. Nah itu kan kita di sini kan belajar respon manusia saat mendapatkan rezeki ya. Rasanya apa? Senang.
bahagia, positif gitu ya. Nah, bagaimana sekarang perasaan Tuhan saat kita menolong sesama yang membutuhkan. Nah, kita balik sekarang. Jadi, bagaimana respon Bapa kita di surga saat kita menolong sesama yang membutuhkan. Nah, kita akan baca bersama-sama saudara-saudara. Yang pertama adalah belas kasihan yang nyata bagi yang membutuhkan, ya. Belas kasihan yang nyata bagi yang membutuhkan. Ya. Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara, itu bukan Tuhan yang pelit, ya, bukan Tuhan yang egois mementingkan diri sendiri, tapi Tuhan yang penuh dengan belas kasihan, saudara-saudara. Nah, Alkitab mencatat bahwa ada 11 kali kata belas kasihan di kitab Injil, ya, 11 kali. Yesus tergerak belas kasihannya saat melihat orang banyak kelaparan. Yesus tergerak untuk berbelas kasihan kepada orang yang sakit lumpuh, sakit buta, ya, sakit nggak bisa jalan. Nah, kita bisa melihat bahwa ada banyak kali belas kasihan. Nah, ini menarik saudara-saudara ya. Ini menggunakan kata compassion, ya, compassion belas kasihannya. Artinya bukan kasihan yang biasa aja, bukan cuma sekedar simpati aja, tapi ini adalah belas kasihan yang mendalam, saudara-saudara. Belas kasihan yang mendalam. Nah, jika Tuhan kita punya belas kasihan, nah, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan belas kasihan. Nah, bagaimana dengan kita, murid-muridnya, saat dimintai pertolongan, gitu ya? Apakah nunda-nunda, gitu ya? Nanti, gitu ya? Besok ada orang yang bisa nolong, nggak gitu? Ah, Bu, belum bisa nolong, Bu. Yang lain dulu, kayak gitu kan? Yang besok-besok aja. Nah, apakah kita seperti Yesus yang penuh dengan belas kasihan dan juga menolong dengan segera, saudara-saudara? Nah, saya ada suatu cerita. Ini 2024 kemarin, saudara-saudara. Jadi tiba-tiba saya dihubungi oleh murid saya, ya. Sekarang sudah kuliah murid saya. Mas, saya butuh uang, Mas, kayak gitu kan. Saya butuh uang, kayak gitu. Nah, uang itu apa? Gitu ya, di WA. Ibu saya sakit, butuh obat. Wah, ternyata, dilihat, ngasih nominal itu sekitar 100 ribuan. Waduh, rekening saya itu kalau saya kasih pertolongan, saudara-saudara, rekening saya kekuras habis, saudara. 100 ribuan kayak gitu obatnya, 115 kan, atau 120 kalau nggak salah. Kalau saya nolong orang ini, nolong murid saya, rekening saya habis, saudara. Kuras habis. Saya doa sama Tuhan, gimana ini? Saya ini umur kasihan juga, ibunya udah tua juga. Nah, itu. Ya udah, Tuhan kasih beban, ya akhirnya ya saya tolong, kasihan gitu ya. Udah, Mas, diganti aja, saya ganti, Mas, kayak itu. Nggak usah buat kamu aja. Nggak usah buat kamu aja. Ya, saat saya sudah menolongnya, ya saya kan merasa senang, ya, puas kayak gitu. Nah, apakah juga saudara pernah mengalami situasi yang serupa seperti ini, saudara-saudara? Saya percaya bahwa saudara juga pernah mengalami situasi yang serupa, tapi nggak seperti ini, saudara-saudara. Nah, mungkin itu adalah keluarga saudara, teman saudara, atau bahkan orang-orang lain yang nggak saudara kenal. Terkadang Tuhan menguji kita, saudara-saudara, menguji ketaatan kita saat kita diperhadapkan pada situasi yang sulit. Tuhan mengirimkan Lazarus, orang-orang yang membutuhkan pertolongan untuk kita tolong. Misalnya ada murid, Kak, aku mau bayar retret, nggak punya uang, kayak gitu. Punya uang. Ya udah, doa dulu, kamu nunggu sponsormu dulu sampai bulan depan. Padahal kita punya uang untuk menolongnya. Padahal kita mampu untuk menolongnya, tapi kita memilih enggak, kita jadi jahat, saudara-saudara. Kita bisa nolong, tapi kita nggak nolong, jahat kita. Maka Yesus seperti itu kalau hidup di dunia ini. Apakah Tuhan menunda kita saat kita berseru, Tuhan tolong saya? Apakah Tuhan menundanya? Enggak, Tuhan menolong kita tepat pada waktunya. Kita nggak pernah dibiarin minta-minta. Kenapa ke orang minta kita nggak langsung menolong? Ya bersyukur di gereja kita ada Pak Eko teladan.
Saya salut Pak Eko mensponsori anak-anak hamba Tuhan itu secara rutin, saudara-saudara, dan juga memberi barang-barang yang diperlukan. Itu luar biasa karena nggak semua hamba Tuhan seperti itu. Nah, kita bisa melakukan belas kasihan secara nyata dengan segala sesuatu yang bisa kita lakukan, saudara-saudara. Kita nggak harus banyak uang, nggak harus segepok tadi ya, seperti ilustrasi tadi, nggak harus segepok, tapi dengan segala sesuatu yang kita miliki, dengan yang kita miliki, saudara-saudara. Ya kita bisa memberikan mungkin barang yang diperlukan untuk kita, kaos yang layak nggak pakai, kaos yang masih layak untuk dipakai, ya kemudian bantuan uang seperti itu. Nah di situ kita menunjukkan belas kasihan yang nyata, yang nggak sekedar teori saja, pengajaran saja. Ya di situ saat kita melakukannya, orang-orang bisa melihat siapa kita, siapa Yesus itu, sehingga orang-orang bisa mengenal Yesus itu melalui diri kita. Itu saudara-saudara. Dan ini tidak mudah, saudara. Ini tidak mudah. Kita tidak mudah karena dengan kita melakukannya kita melawan ego kita. Mas, aku jadi butuh mas, keluargaku jadi butuh. Bertahun-tahun butuh, menunda-nunda, akhirnya kita tidak melakukannya. Ya. Kita harus mulai dari sekarang, kita kasih sesuatu yang bisa kita lakukan untuk siapapun orang di sekitar kita. Karena saat kita menundanya, berarti kita sama saja mengabaikan suara Tuhan. Dan saya percaya Tuhan menaruh ya beban orang-orang di dalam hati saudara untuk saudara. Tolong, kita harus segera tolong, saudara. Dengan apapun yang kita miliki, bisa barang, bisa sembako, uang yang diperlukan. Ingat bahwa Tuhan melihat hati kita, dan lebih baik kalau misalnya secara konsisten dikasih. Seperti Pak Eko gitu kan, memberikan sponsor itu secara konsisten lebih baik, karena di situ kita menjadi saksi yang nyata, dan disitulah Tuhan tersenyum saat melihat hidup kita. Jadi kita harus melakukan belas kasihan yang nyata sehingga orang-orang dapat melihat kita. Dan Tuhan, ingat, Tuhan nggak melihat besarnya yang kita berikan, wow-nya ya. Kita ingat kisah janda miskin ya, janda miskin beberapa keping perak ya. Tapi Tuhan melihat hatinya, hati yang memberi, hati yang tulus belas kasihan. Karena itu Tuhan berkenan dengan persembahan janda miskin itu. Mari kita menunjukkan belas kasihan yang nyata kepada orang-orang di sekitar kita, apapun situasi dalam kehidupan kita. Yang pertama. Nah, yang kedua adalah ketika Tuhan bertindak membalas kita, saudara-saudara. Di sini dikatakan bahwa Amsal 19 ayat 17, orang yang lemah memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Nah, apakah artinya membalas, saudara-saudara? Apakah membalas uang kayak gitu kan, kepoan kayak tadi kayak gitu kan, materi kayak gitu? Wah, Tuhan membalaskan perbuatanmu. Aku berdoa Tuhan membalaskan perbuatanmu. Ya, apakah soal materi, saudara-saudara? Nah, ternyata saya melihat dalam arti kata membalas dalam bahasa aslinya berarti shalom. Shalom itu punya arti yang sama dengan shalom. Nah, artinya shalom itu artinya memulihkan dengan sempurna. Arti yang lain adalah memberi kembali secara adil atau bahkan lebih. Dan arti yang lain adalah menyelesaikan dengan damai dan berkat. Shalom ini artinya adalah saat Tuhan membalas kita. Jadi Tuhan membalas kita itu artinya Tuhan memberi kita berkat sehingga kita dapat menikmati berkat-berkat ilahi, sehingga kita bisa hidup damai dan sukacita. Jadi itu arti Tuhan membalas sini adalah bukan soal materi, bukan soal uang. Tidak hanya soal materi, tidak hanya soal uang, tapi Tuhan memberkati kita dengan berkat ilahi sehingga hidup kita menjadi hidup yang utuh, hidup yang penuh damai, sukacita, dipenuhi dengan berkat ilahi. Dan Tuhan bisa membalas beda-beda, saudara-saudara, beda-beda. Setiap orang beda-beda, nggak sama setiap orang. Jadi Tuhan bisa membalas setiap orang beda-beda. Mungkin bagi sebagian saudara sembuh dari penyakit yang mematikan. Secara track record kesehatan nggak mungkin. Tapi Tuhan secara luar biasanya
menyembuhkan. Tapi bagi sebagian saudara yang lain, Tuhan memberikan kekuatan saat saudara ada di situasi yang sulit. Situasi yang di titik terendah saudara, tapi Tuhan memberikan kekuatan, iman. Tapi mungkin bagi sebagian saudara, Tuhan mengirimkan orang-orang untuk menolong saudara. Orang-orang itu untuk menguatkan saudara, untuk membimbing saudara. Tapi bagi sebagian saudara, Tuhan melindungi anak-anak saudara dari orang-orang jahat. Fakta menunjukkan kriminalitas, pemerkosaan, pembunuhan meningkat di berita. Bersyukur anak-anak kita bisa pulang dengan selamat, nggak kekurangan apapun, nggak kecelakaan. Itu semua perlindungannya Tuhan, saudara. Perlindungannya Tuhan. Tuhan menjaga kita, Tuhan melindungi kita, sehingga keluarga kita dilindungi dari segala yang jahat. Atau mungkin balasan Tuhan membukakan kepada saudara pelayanan-pelayanan yang baru, yang nggak pernah saudara duga sebelumnya, berkat-berkat baru yang nggak pernah saudara duga sebelumnya, sehingga saudara mendapatkan berkat dari ini. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan membalas itu lebih daripada yang kita pikirkan, lebih daripada yang kita duga, dan nggak melulu cuma soal materi, saudara-saudara. Jadi luar biasanya Tuhan itu Tuhan bukan Tuhan yang menonton hidup kita, tapi Tuhan yang aktif, Tuhan yang membalaskan perbuatan kita, Tuhan yang mengingat perbuatan yang kita lakukan di hadapan hadiratnya. Seperti itu, saudara-saudara. Mungkin kita nggak merasakan, saat ini kita nggak merasakan, tapi tanpa kita sadari Tuhan sudah memberikan banyak kebaikan bagi kita. Kita masih bisa ada di tempat ini, kita masih bisa bernafas, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dan bahkan itu nggak kita sadari. Balasan Tuhan mungkin tidak terjadi sekarang, tidak instan dibalas, tapi keturunan kita, anak-anak kita, cucu kita yang akan mendapatkan balasan itu, saudara. Jadi kita berbuat baik bukan supaya Tuhan membalas, tapi kita berbuat baik sebagai kita representasi Tuhan itu sendiri. Representasi kita mewakili pribadi Tuhan itu, sehingga orang-orang bisa melihat, menyaksikan sifat Tuhan itu. Seperti dalam Alkitab bahwa hendaklah perbuatan baikmu dilihat oleh orang-orang sehingga Bapamu di surga dimuliakan. Sehingga orang-orang juga menyembah Bapamu di surga. Seperti itu, saudara-saudara. Jadi cara Tuhan bertindak luar biasa. Saya akan menutup sebuah renungan ini, sebuah saksian. Ini September lalu. Jadi saya mengikuti doa pagi online. Nah, ini ada mahasiswa S3, saudara-saudara. Bapak-bapak ini saya nggak kenal sebelumnya, dari organisasi misi luar negeri. Beliau wisuda kemarin. Nah, kemudian beliau nggak kenal sebelumnya memberikan sponsor pada saya, saudara-saudara, gitu ya, luar biasa, memberi sponsor pada saya. Wah, saya kan pelayanan di LPM, saya butuh sponsor juga, gitu ya. Nggak bisa menyangkal juga. Ya, Chris mengalami juga kan. Butuh sponsor juga. Wah, terima kasih Pak, saya diberi sponsor kayak gitu. Nah, tapi nggak cuma berhenti di saya saja. Bapaknya ini terbeban juga untuk bantu mahasiswa STB yang lain, saudara-saudara. Bayangkan, luar biasa, saudara-saudara. Jadi nggak hanya cuma berhenti di saya, tapi bapaknya ini terbeban untuk bantu 3 mahasiswa STB lainnya. Wah, luar biasa, saudara-saudara. Jadi dia masrahi uang ke saya, nah saya suruh bagiin ke 3 mahasiswa itu. Ya. Ayo, ya bagiin itu. Setiap mahasiswa dapat 200. Jadi ada 3 mahasiswa, 1 mahasiswa 200, jadi totalnya 600. Itu saya bagikan. Ya karena mahasiswa seminari banyak kebutuhannya. Itu saya bagikan. Saya syukur Tuhan, Kau telah memberikan saya berkat ya, gitu. Bersyukur Engkau telah mempercayakan pada saya. Siapa saya, Tuhan? Siapa saya? Gitu. Dari sini saya melihat bahwa Tuhan membalas dengan cara yang nggak di luar dugaan kita, di luar pengertian kita, dan betapa indahnya saat hidup kita bermanfaat, gitu ya, seperti Bapak ini. Jadikan pancaran berkat, gitu. Jadikan pancaran berkat. Apakah kita sudah jadi pancaran berkat bagi orang-orang sekitar kita, ataukah kita menikmati berkat itu sendiri? Ya.
Kalau kita menikmati berkat itu sendiri, saya simpan sendiri, keluarga saya, nah Tuhan akan menutup. Tidak mempercayakan perkara-perkara yang besar itu. Padahal perencanaan Tuhan itu sangat besar, sangat agung dalam hidup kita. Dan Tuhan mempercayakan kita mulai dari perkara yang kecil. Nah, kamu setiap perkara kecil, kamu juga akan dipercayakan perkara besar. Nah, jadi kita harus menyalurkan. Kita mungkin bukan sumber berkat itu, tapi kita bisa menyalurkan berkat-berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Barang-barang, baju, atau segala sesuatu yang Tuhan, apa yang saya punyai Tuhan, saya mau serahkan kepadamu. Saya mau menjadi berkat, saya mau menjadi terangmu, saya mau menjadi terang di tengah kegelapan ini, sehingga orang-orang bisa melihat, oh, bukan diriku, biar engkau semakin besar dan aku semakin kecil. Itu yang harus menjadi tekad kita. Tuhan, saya menjadi pancaran berkat, saya mau menjadi pancaran terangmu, sehingga orang-orang dapat mengenal Kau melalui kehidupanku. Jadi apa yang bisa kita lakukan, saudara-saudara? Apa yang bisa kita lakukan? Dan setiap orang punya beda-beda, punya kapasitas tanggung jawab yang berbeda-beda. Mungkin sebagian saudara sekarang ini, setelah ini, mungkin bisa memberikan barang-barang yang tidak dipakai pada murid-murid, sepatu, baju yang tidak pakai. Atau mungkin bagi sebagian saudara bisa memberikan makanan. Ya. Mungkin itu kecil, ya, itu kecil bagi saudara. Tapi bisa saja sangat berarti bagi orang itu, saudara-saudara. Mungkin uang yang saudara kasih itu pada murid buat transportasi, buat kotanya, buat beli lauk orang tuanya yang di rumah yang belum makan. Ya. Atau mungkin barang sepatu, mungkin itu adalah sepatunya rusak, saudara bisa memberikan tuh. Dan apapun yang bisa saudara berikan, Tuhan tidak akan menuntut yang kita nggak mampu kok, saudara-saudara. Tuhan akan pasti berikan. Apa yang bisa ada, berikan. Bukankah semuanya itu milik Tuhan, saudara-saudara? Kita sebenarnya nggak punya hak untuk hidup sebenarnya. Karena kita sudah ditebus, sudah menjadi milik Tuhan, kita nggak punya hak untuk hidup sebenarnya. Uang kita milik Tuhan, pekerjaan kita milik Tuhan juga, diri kita ya milik Tuhan juga. Seharusnya kita bisa mengabdikan sepenuhnya ya milik Tuhan sebenarnya. Jadi nggak ada hak kita untuk hidup. Hak kita untuk hidup itu karena Tuhan yang memberikan, saudara-saudara. Jadi kita harus mengembalikan. Saya memberikan istilah mengembalikan hidup yang Tuhan berikan ini kepada Tuhan dengan segala yang ada pada kita, karena kita sudah dibeli oleh Tuhan dan hidup kita sepenuhnya hanya untuk Tuhan. Jadi apa yang bisa kita pelajari, saudara-saudara? Apa yang kita bisa pelajari tentang belas kasihan yang menyentuh hati Tuhan? Yang pertama adalah belas kasihan yang nyata, sehingga orang-orang dapat melihat dunia tidak butuh teori, dunia membutuhkan aksi, tindakan nyata. Yang kedua adalah ketika Tuhan bertindak membalas kita. Tuhan bisa membalaskan jauh lebih daripada yang kita duga, jauh lebih daripada yang kita pikirkan. Seperti Alkitab katakan bahwa bagi Dia yang mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan juga yang kita pikirkan. Dan yang jadi penerapan, satu saja penerapannya, saudara-saudara. Penerapannya adalah pikirkan satu orang yang membutuhkan pertolongan di hidup saudara, satu orang saja. Pikirkan satu orang saja yang membutuhkan pertolongan di hidup saudara. Saya percaya Tuhan memberikan beban di hati saudara. Ingat wajah-wajah itu yang mengetuk pintu hati kita. Ingat wajah-wajah itu. Satu saja orang. Mungkin itu bisa keluarga saudara, ponaan, yang belum bayar sekolah, atau mungkin murid saudara, bahkan orang sekitar saudara, tetangga saudara. Pikirkan satu orang yang butuh pertolongan saudara. Pikirkan satu orang itu. Ingat wajah-wajahnya. Mungkin menjengkelkan wajahnya, ngeselin gitu. Utang nggak dibayar, tagih lesu, ngamuk-ngamuk. Tuh. Pikirkan ya itu kan. Ya kan? Ya manusia kayak gitu ya.
Tapi Tuhan nggak pernah berhutang kok. Ya walaupun ngeselin kita, jengkelin kita, dah berikan. Bukan hak kita kok. Ingat Raja Nebukadnezar itu dia kaya langsung dijatuhin Tuhan. Jadi kayak hewan. Siapa kita? Bukan pelayanan kita. Oh, aku punya pekerjaan kok. Pekerjaan kita bisa diambil Tuhan. Oh, punya anak kita nantinya akan berkeluarga dan akan meninggalkan kita. Bisa juga, mohon maaf, dipanggil Tuhan juga. Oh, diri kita manusia rentan, kita bisa sakit, kita bisa meninggal dunia. Nggak ada yang bisa kita, cuma Tuhan aja. Makanya saya juga prinsip, walaupun orang tua saya meninggal, nggak apa-apa, saya punya Tuhan. Saya nggak menikah, nggak apa-apa, saya punya Tuhan. Saya sudah all out. Kalau Bu Kris tahu, saya sudah tanda tangan kotak perhambaan gitu. Kalau Bu Kris tahu, saya sudah tanda tangani. Di LPM-nya ada itu ya, kontrak itu ya. Saya sudah tanda tangan gitu. Sudah bukan hidup saya lagi. Sudah jual hidup saya untuk Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan menghendaki saya tolong orang, saya tolong. Saya kasih uang saya, bukan milik saya sendiri. Itu saudara-saudara. Jadi mungkin ingat, pikirkan satu orang yang membutuhkan pertolongan saudara. Ingat, pikirkan satu orang yang membutuhkan pertolongan di hidup saudara. Siapapun orang itu saudara-saudara. Dan mungkin ya saudara bisa melupakan renungan saya saat ini, akan lali ya gitu kan, lupa gitu kan. Tapi ingat wajah-wajah yang butuh pertolongan di hidup saudara. Ya gitu. Wajah-wajah yang butuh pertolongan, ayo jangan tunda-tunda. Selagi ada kesempatan, tolong mereka, supaya mereka ya bisa merasakan berkat juga untuk ya, semua. Nah, itu aja. Jadi kesimpulannya adalah setiap kita mengulurkan belas kasihan kepada sesama, surga ikut tersentuh. Bapa melihat, Bapa tersenyum. Bapa akan membalaskan dan Bapa akan melimpahkan berkatnya pada kita dalam waktunya, dalam caranya tidak. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Kau telah mengajarkan kami untuk memiliki sifat yang murah hati, yang berbelas kasihan, sebagaimana Engkau yang berbelas kasihan. Kami bisa hidup karena Engkau ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu. Ampuni kami jikalau kami kadang malas, nunda-nunda, tidak mau tahu perasaan-Mu ya Bapa, untuk menolong orang-orang sekitar kami. Sadarkanlah kami, Roh Kudus, supaya kami dapat giat menolong sama yang membutuhkan, siapapun itu, siapapun yang Kau kehendaki. Dan sadarkanlah kami, supaya kami dapat menyerahkan seluruhnya kepadamu, sebab yang ada pada kami, harta kami, itu bukan milik kami sendiri, tapi milik-Mu ya Bapa. Mampukan kami, Roh Kudus, supaya dapat menjadi teladan Kristus dimanapun kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Roh Kudus, kiranya Engkau bekerja dengan kuat kuasa-Mu, meteraikan sehingga firman menjadi nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.